Puji Tuhan, kita bisa hari ini bersekutu bersama-sama di tempat ini. Tuhan sudah menyertai kita dari tempat tinggal kita masing-masing, dan kita bisa beribadah pada pagi hari ini, baik beribadah secara online maupun onsite. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur. Mengapa? Karena di dalam hidup kita selalu mengalami kebaikan Tuhan, ya. Dan kebaikan Tuhan itu luar biasa, karena Ia menyatakan pertolongannya dan tidak pernah terlambat sedetik pun. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 terkait nyanyian siarah berbunyi seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, beribadah secara online maupun onsite, sudah mengalami pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu selalu kita rasakan paling sedikit setiap kali kita bisa menghirup dan menghembuskan napas dengan baik tanpa pakai oksigen atau alat rumah sakit pun. Itu pun pertolongan Tuhan, karena kita dalam keadaan sehat. Bahkan orang yang sakit atau letih lesu berbeban berat pun pasti dia mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita, dan kita nyanyikan satu lagu yang sangat sederhana sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah pencipta kita, Dia adalah Bapa kita, Dia Allah yang dahsyat, Dia adalah sumber hidup kita, dan tiada ada yang lain selain Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kita angkat lagu ini bersama-sama. Dahsyat Engkau Tuhan, segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita angkat lagu ini dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Dialah pencipta kita, Dia Allah kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia.
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetaplah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Sembah Kau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Yang lain hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau tetap selamanya Allah kami Tuhan. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tetap Allah. Sekali lagi katakan ku sembah Engkau. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Benar Bapak, tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetaplah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Allah. Katakan sekali lagi, Kau tetap Allah. Allah. Bapak Ibu, Dia adalah Allah kita. Dunia boleh bergoncang, bahkan hidup Bapak Ibu mungkin ada pergumulan-pergumulan berat, mengalami tekanan yang berat. Tapi Dia Allah yang tidak tergoncangkan. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Bahkan Dia Allah yang selalu peduli atas seluruh hidup kita. Bapak Ibu, Dialah kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Ku sembah Kau Allahku. Mari kita lebih masuk lagi di dalam menyembah Dia melalui pujian dan penyembahan ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat lagu ini dengan refnya, dengan ku sembah Kau Allahku. Dengan betul-betul kita mau datang ke hadapan hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Tuhan, Engkau tidak tinggalkan kami.
lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, ku sembah kau Allahku. Haleluya. Sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan jemaat Tuhan, menyanyi dengan setengah suara. Katakan, ku sembah kau Allahku. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Dia peduli, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau Tuhan, walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Siapa kekuatan kita? Kekuatan di hidupku. Katakan, ku sembah Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatan kita Bapak Ibu. Yesus kekuatan di hidupku. Kembalikan kemuliaan hanya bagi Dia. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang menyembah Engkau karena Engkau adalah Tuhan pencipta kami, karena Engkau adalah Tuhan penyelamat kami, Yesus Kristus, karena Engkau adalah sumber pertolongan dan sumber kehidupan kami. Bahkan tuntunan-Mu selalu kami rasakan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, melalui Roh-Mu yang kudus yang berdiam di dalam tubuh kami. Karena tubuh kami adalah bait Allah, di mana Engkau hadir untuk menopang dan memberi kekuatan kepada kami serta tuntunan pimpinan-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan, hari ini bisa kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Namun Bapak Ibu, ketika kami hadir di tempat ini, mungkin ada saudara-saudara hamba-Mu
atau jemaatmu di tempat ini yang ibadah online atau onsite, yang memiliki pergumulan, yang mengalami letih, lesu dan beban berat. Tuhan, kiranya semuanya mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai juru selamat. Sehingga sumber pertolongan, sumber kehidupan, sumber keselamatan, Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, itu selalu kami nyatakan dan saksikan karena pertolongan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang segala persoalan yang kita hadapi, ada kalanya orang, bahkan jangan orang, keluarga kita sendiri belum tentu mengerti apa yang kita alami dan kita rasakan. Bahkan belum tentu dia bisa betul-betul care atau peduli dengan hidup kita. Tapi ada satu pribadi yang dia sanggup melakukan segala perkara dan dia tidak pernah meninggalkan hidup kita, yaitu Allah sanggup melakukan segala perkara. Bahkan kita tidak pernah dilihat atau tidak pernah melihat dengan mata, tidak pernah mendengar dengan telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, tapi semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, maaf karena tadi sudah duduk Bapak Ibu, bangkit lagi dah biar supaya lebih bersemangat kita puji Tuhan. Ya, kalau merasa masih muda silahkan berdiri. Ya, kalau merasa sudah tua silahkan duduk. ya. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu dengan sukacita kita berkata Allah sanggup melakukan segala perkara. Bahkan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah kita sanggup, tidak pernah berubah. Dan Dia akan melakukan perkaranya di dalam pribadi kita lepas pribadi. Mainkan musiknya. Bagi yang mengasihi Dia, katakan sama-sama, sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tak pernah dilihat mata. Bapak Ibu nyanyi lebih keras, lebih semangat. Katakan sama-sama. Yang tak pernah Bapak Ibu timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya
Amin Bapak Ibu. Tuhan kita kuasanya tidak pernah berubah. Dan izinkan dia berperkara dalam hidupmu. Karena dia sanggup melakukan segala perkara. Sebelum kita lanjut lagu berikutnya, silakan dulu salaman kiri kanan. Bila perlu kasih itu gigi senyum sebagai tanda sudah gosok gigi. Ya, 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 ya. Jangan salaman sama saudara seiman seperti beban berat terus terbawa begitu. Senyum lebar begitu. Ya, 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 ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, apakah jangan duduk dulu Bapak Ibu? Apakah ada yang mau memberi kesaksian atau bersaksi? Mbak Ade, bisa ada tambah tinggi atau apa, Mbak? Hah? Oke, kalau Mbak Ade kasih kesaksian, silahkan duduk Bapak Ibu, anggap rumah sendiri. Mbak Ade silahkan maju ke depan. Ya. Ya, harus diturunin dulu. Ya, terima kasih karena pagi hari ini boleh bersama-sama gitu ya, hadir lagi. Ada kesaksian yang ingin saya sampaikan, bagaimana kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita tentunya ya gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kan saya saksikan ya perihal studi anak kami gitu ya. Kemarin itu dia harus tes. Kami sangat menunggu tes itu gitu ya, karena ketika kalau tes itu dia lolos, tentu itu akan mengurangi untuk beban biaya. Tapi kami terus berdoa, apapun keputusan yang Tuhan kasih, kita mau jalani dan kita mau lihat lagi bagaimana Tuhan berperkara atas hidup kami. Jadi saat itu ketika akhirnya pergi ke Cirebon ya, ke Cirebon. Di sana tes di sana, dan luar biasanya pergi ke sana itu ada berkat yang dari rekan temannya Welly gitu ya. Jadi semua biaya dan penginapan di sana itu sudah ditanggung. Itu menjadi satu step bagaimana kita melihat Tuhan luar biasa gitu ya. Kemudian sudah tes di sana dan kami masih menunggu hasil gitu ya. Sementara teman-teman yang lain itu ada keponakan juga yang sama juga gitu ya. Sudah mulai MPLS dan semuanya, dia masih belum ada kabar. Kita mau kejar udah ada hasilnya atau belum, kok kelihatannya kayaknya maksa gitu ya. Tapi ya sudah, bersabar saja dengan jawaban Tuhan. Dan akhirnya ketika ada jawaban memang dia belum masuk. Pasti ada rasa kecewa, pasti ada rasa aduh kenapa belum masuk gitu ya. Karena memang standar di sana itu cukup tinggi seperti itu. Kita juga sudah memprediksi itu. Tetapi kita mau Dede itu boleh belajar bahwa segala sesuatu itu harus diperjuangkan. Untuk mendapatkan sesuatu itu tidak selalu instan gitu ya. Meskipun kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi singkat cerita, dia tidak lolos di sana. Pergumulan kami adalah mencari step yang berikutnya, plan yang berikutnya. Kemudian kita berdoa, kita bergumul, mau tidak mau sekolah di Cimahi semua kan sudah mulai berjalan juga gitu ya. Dan kebetulan juga memang yang di Salatiga itu lebih lama untuk masuk di MPLS-nya dibandingkan dengan yang di Cimahi. Jadi akhirnya memang dia awalnya juga ingin ke sana bersama dengan kakaknya. Akhirnya kita sepakat mengirim dia ke Salatiga gitu ya. Dan pergumulan kami tentu dari sisi biaya, dana dan semuanya itu yang menjadi pergumulan kami dan doa kami. Tidak menjadi hal yang gimana-gimana, tetapi kami bawa itu kepada Tuhan karena memang kami butuh untuk Tuhan buka jalan gitu ya untuk hal itu gitu ya. Akhirnya sampai di sana diputuskan untuk ke sana, meskipun untuk awalnya itu tentu kita harus menyediakan dana. Tuhan kasih cara yang kita juga nggak pernah kepikir gitu ya. Tapi untuk dana awal itu Tuhan sediakan sehingga dia bisa pergi ke Salatiga. Perjalanan dan kesaksian berikutnya bagaimana kita melihat bagaimana Tuhan bekerja itu luar biasa.
sebelum kita pergi ke sana, karena itu kan mepet ya waktunya, kita harus ngejar mepet, sementara saat itu ada pertandingan dan cukup padat gitu waktunya. Akhirnya masuk final lagi. Waduh, itu jadi hitung-hitungan waktu sangat mepet gitu ya. Masuk final seperti itu, antara mau pergi atau ini memang harus diselesaikan gitu ya, tugas dia dengan timnya gitu ya. Tapi ya udahlah, udah nanti paling istirahat sebentar, nanti harus pergi ke sana, seperti itu. Puji Tuhan, pertandingan dia final itu menang, top skor lagi ya. Sampai dia sendiri nggak tahu gitu ya, nggak memikirkan dari 40 poin final terakhir dia masuk 35 poin, itu pencapaian yang baik tentunya ya, dan saya bersyukur karena di usia dia yang usianya bukan usia muda lagi ya, 51 tahun gitu ya, masih bisa main basket, masih bisa lincah di lapangan ya, buat saya itu suatu hal yang bersyukur gitu ya, Tuhan masih kasih kesehatan buat dia. Sampai akhirnya di waktunya nggak bisa istirahat panjang, kita memutuskan karena 4 orang ya udahlah naik kendaraan gitu ya, naik mobil ke sana. Kan saya tidak bisa nyetir ya, saya kan duduk manis saja gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan dari pulang pergi itu dia yang harus nyetir gitu ya. Terus saya suka bercanda, ya habis kalau minta diajarin nyetir dia bilang udah kamu duduk manis aja gitu ya, disetirin gitu ya. Ya udah saya duduk manis gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan dia sendiri yang harus menyetir, tentu ada kelelahan. Dan karena kalau dia itu nyetir, saya pernah saksikan itu dia kan konsentrasi, nggak bisa diajak ngobrol gitu ya, karena akan terpecah. Jadi sepanjang perjalanan itu baik berangkat nggak ada masalah. Ketika kita akhirnya udah di sana udah bereskan semua, kita sudah dapat kos buat Renner, semuanya sudah beres lah di sana ya, puji Tuhan, itu juga Tuhan tolong. Perjalanan pulang juga saya nggak ngajak ngobrol dia ya, paling ngobrol biasa, tetapi pada saatnya istirahat tidur, saya tidur gitu ya. Jadi dia mengendarai sendiri. Nah setelah sampai di rumah itu, karena kita kan pulang perginya itu karena saya harus kerja, saya nggak hanya dikasih cuti itu hanya boleh 2 hari itu pokoknya harus udah ada di ini aja, udah di sekolah itu tidak boleh lebih sampai kepala sekolah, hanya 2 hari, 3 hari lah Miss, nggak bisa 2 hari katanya bilang gitu ya. Udah gitu nggak boleh cuti lagi, nggak boleh izin lagi, terus nggak boleh juga sakit lagi gitu ya. Aduh, dalam hati saya iyalah ya, daripada nggak diambil, bener nggak, ya udahlah, mau nggak mau pasti dia kerja keras dengan kelelahan dia karena pulang pergi itu. Nah perjalanan pulang di rumah itu ketika sudah sampai itu, begitu sampai kan saya harus pergi ke sekolah gitu ya. Nah dia cerita, tahu nggak Dek, hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat dia. Dia itu lelah, capek, terus kan ngantuk, pasti ngantuk gitu ya. Tapi udah di tol ya kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada kesempatan dia tuh, saya bilang kenapa tuh nggak istirahat, saya mah tidur gitu ya. Terus dia bilang mau istirahat di mana gitu, nggak bisa minggir untuk itu. Jadi dia sampaikan, ini harusnya dia ya yang cerita. Supaya lebih ini koreksi kalau salah ya. Tapi di dalam perjalanan itu ketika dia ngantuk, benar-benar dia tertidur dan membawa mobil itu dan masuk ke terowongan. Yang dia nggak habis pikir itu, perjalanan itu panjang. Dek, apa aku tuh nggak harusnya ngegas, mungkin ya kopling dan segala macamnya lah gitu ya. Tapi itu bisa perjalanan itu panjang dan saya tuh nggak tahu saya itu ada di mana. Saya pikir ada di mana gimana, saya nggak ngerti gitu ya. Saya udah hilang aja, waduh hilang kemana? Saya pikir gitu ya, karena saya mah udah dari awal udah ngilang ya, udah tidur gitu ya. Tapi dia hanya bilang saya merinding gitu. Gimana Tuhan itu kayaknya nyetirin buat dia, karena ya yang tahu nyetir ya, saya mah kan nggak ngerti gitu ya. Tapi sepanjang perjalanan itu lama sekali, dia bilang itu, bahkan saya itu nggak tahu saya itu masuk di terowongan. Terus saya bilang, emang jalannya masuk terowongan ya? Saya tanya, dia bilang lewat mana lagi, memang harus melalui itu terowongan seperti itu. Dan dia ketika dia kendara itu dia kasih lihat sama saya, ini tuh berarti kan posisinya itu lurus, nggak tahu ada mobil, nggak tahu ada apa, pokoknya nggak ngerti, sampai terbangun itu mana ya, Ranca Ekek.
ujung ya. Pokoknya ketika dia bangun tuh saya memang sempat lihat itu seperti kayak yang terdiam, seperti kayak yang shock gitu ya. Tetapi setelah sampai di rumah udah beres semua, ketika pulang kerja dia cerita itu, dia bilang luar biasa Tuhan tolong, kalau enggak udah nggak tahu kayak apa gitu ya. Waktu saya bilang, wah harus kesaksian nih, saya bilang gitu ya, kesaksian nih. Terus dia bilang, aduh ini teh kesaksian sebagai memang bukti kebaikan Tuhan gitu ya. Tapi ntar kesannya kayaknya lalai gitu ya, nggak istirahat. Tetapi waktu saya tanya, nah kamu bisa istirahat atau enggak? Kondisinya saat itu nggak bisa minggir gitu ya. Tapi luar biasa bagaimana kami melihat dalam setiap hal apapun itu, ketika kami berkendara, ketika kami butuh dana, ketika kami menjalani hari-hari kami seperti itu ya, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan itu benar-benar nyata gitu ya. Benar, kadang-kadang memang pengalaman itu membuat kita akan sangat melihat nyata pekerjaan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Tuhan itu benar-benar hidup. Kita tahu Tuhan Yesus itu hidup dalam hidup kita gitu ya. Tapi kadang-kala kita sebagai manusia, pengalaman itu mempertajam keyakinan kita, kehadiran Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Kalau saat itu Tuhan tidak masih kasih kesempatan untuk dia bilang masih dikasih kesempatan dek buat hidup. Belum selesai tugasnya saya bilang gitu ya. Terus artinya ketika Tuhan masih mengizinkan khususnya dia ya kami ya, karena kalau misalnya itu terjadi tabrakan tentu itu fatal buat kita berdua gitu ya. Tentu nggak ada juga di sini gitu ya. Nggak ketemu lagi dengan Bapak Ibu di sini, tetapi kebaikan Tuhan itu nyata. Kami masih punya pergumulan gitu ya untuk banyak hal di dalam hidup kami, tetapi kami sangat yakin dan percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Tadi pujian tadi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak didengar telinga, nggak pernah terpikirkan sama kita, dan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Dan itu kiranya boleh meyakinkan kita gitu ya. Apapun hal yang Tuhan izinkan kita alami, yang tidak kita inginkan bahkan gitu ya, tetapi Tuhan izinkan dan kita harus melewatinya. Mari kita lewati dengan kebaikan Tuhan. Dilewatin saja, nanti semuanya juga akan terlewati gitu ya. Kita berat di sini, lewatin saja. Bukan hanya bicara masalah nikmati ya, tetapi dijalani saja, karena prosesnya juga pasti akan Tuhan kerjakan bersama dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mbak. Ya. Ada banyak kata yang disampaikan Mbak Ade, jadi saya bingung mau ambil yang mana, lupain yang mana. Tapi ada kata di situ, Tuhan itu baik. Ya. Dan saya sering bicara kepada Bapak Ibu, God is good all the time. All the time God is good. Allah itu baik setiap waktu, dan setiap waktu Allah itu baik. Kalau dia baik, dia adalah sumber kuat kita. Amin Bapak Ibu. Kalau dia baik, harusnya hanya dialah yang kita miliki, karena dia adalah pencipta kita. Dan kalau dia baik, harusnya kita menyadari bahwa tidak ada lain yang kita inginkan di bumi ini selain dia. Dan bahkan kalau dia baik, dia sanggup melakukan segala perkara, harusnya dialah yang kita andalkan. Amin Bapak Ibu. Karena dia sumber kuat kita, dan dia bagian hidup kita selamanya. Amin. Kalau sudah amin, coba Bapak Ibu tolong bangkit berdiri sekali lagi. Kita nyanyi Allah sumber kuatku. Bahkan selamanya dia adalah bagian dalam hidup kita dan menjadi sumber kuat di dalam hidup kita. Apapun keadaan kita. Musik mainkan. Yang ini
andalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan sama-sama. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi kita angkat lagu ini dari awal. Hanya Dia milik kita, hanya Kau milikku di surga. Milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti, siapa Bapak Ibu? Tetap selamanya. Katakan sama-sama. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya Bapak Ibu. Amin. Kurang semangat ini, amin. Ya, coba kalau begitu kita sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi muliakanlah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya sudah sering mengalami kata Allah peduli. Dan saya yakin bahwa tadi yang diceritakan oleh Ibu Ade itu pun merupakan kepedulian Allah. Dan Bapak Ibu mungkin sudah menjalani hidup hari lepas hari. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam keluarga, di dalam studi anak-anak kita, maupun segala hal yang kita lakukan. Ya mungkin kita bertanya, mengapa ini harus terjadi dalam hidup saya? Mengapa ini saya harus alami? Tapi di tengah pertanyaan itu ada satu jawaban. Bahwa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Bahkan tak pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Percayalah, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita angkat lagu ini untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, tapi Allah mengerti, Allah peduli. Kita angkat lagu ini sama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
Jadi di dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu jadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita angkat lagu ini dari awal. Banyak perkara yang mungkin kita tidak dapat mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti. Apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan ada suatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Kepada hambanya Pendeta Saud, saya undang untuk maju ke depan menyampaikan firman Tuhan. Hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Kami boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, bahkan penyembahan kami kepada Tuhan, bahkan mendengarkan kesaksian-kesaksian di dalam perjalanan kehidupan kami. Tapi pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kami masing-masing pada saat ini, sehingga firman Tuhan ini dapat mengubah hidup kami, dapat mengubah pola pikir kami, sehingga kami Tuhan semakin mengerti akan kasih dan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan terus berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman dan juga pembacaan firman. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia. Biarlah Tuhan juga yang memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kita menaikkan pujian, hanya Kau milikku di dunia. Benar enggak? Kalau saya tanya, hanya Kau milik. Di mana? Tadi saya, hanya Kau milikku di mana?
di surga. Amin. Benar. Hanya kau milikku di surga. Kalau di bumi enggak. Ini masalahnya. Kita mengatakan hanya kau milikku di surga. Kalau di bumi gimana? Apakah kita enggak milik Tuhan di bumi ini? Sehingga pemikiran kita harus tahu. Hanya kau milikku di surga. Di dunia enggak, gitu kan? Ya kan? Ini konteksnya harus kita lihat. Bagaimana supaya kita memiliki hidup kita di surga dan di dunia. Ya kan? Karena itu saya pikir tadi waktu kita memuji Tuhan, benar enggak? Hanya Tuhan yang kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23 dan 24. Ya. Yeremia pasalnya yang ke-20, Yeremia 29 ayat 23 sampai dengan 24. LAI mengatakan di sini judulnya, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Saya kata, beginilah firman Tuhan. Janganlah seorang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita kembali dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke 15 sampai dengan 16. Saya akan bacakan sampai 17. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sangat lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah yang ditawarkan oleh dunia. Ada keinginan dunia dan juga keinginan Allah. Ada dua hal. Sekarang kalau kita perhatikan, keinginan dunia ini menawarkan sesuatu yang enak. Dunia ini sekarang kalau kita lihat berlomba. Berlomba untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Sekarang teknologi sekarang segala sesuatu sekarang boleh dikatakan dimiliki oleh dunia. Apalagi kalau kita menyaksikan dunia ini sekarang sangat canggih. Kita di rumah bisa mendengar khotbah. Kita di mana kita malam. Sehingga apa? Sebenarnya mulai teknologi saat ini mulai kita dijauhkan dari Tuhan. Karena itu dalam Yeremia dikatakan, kalau kita baca kitab Yeremia, karena Yeremia dipilih oleh Tuhan di dalam pembuangan. Pada saat itu dikatakan Yeremia, dalam kandungan engkau telah kupilih, kutenun. Dikatakan, dia untuk apa? Untuk mengingatkan bangsa Israel. Untuk mengingatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel itu tidak jauh dari Tuhan. Karena apa? Mulai ada kesombongan. Karena itu di ayat 23 tekan. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaan. Artinya janganlah orang pintar bermegah karena kepintarannya. Mulai orang saat ini banyak orang yang sombong saat ini. Kenapa banyak sombong? Karena apa? Mulai dia menunjukkan siapa dirinya. Saya lebih hebat dari Tuhan. Saya lebih hebat. Karena itu kalau Anda menyaksikan AI itu,
boleh dikatakan bagaimana mulai orang dipengaruhi luar biasa. Dipengaruhi dengan apa? Teknologi. Sekarang orang sudah mulai makin orang makin pintar, semakin bodoh. Kenapa saya bilang gitu? Karena sekarang orang sudah mulai dikuasai oleh teknologi. Teknologi itu membuat orang bodoh. Nggak tahu jawabannya, tanya Google. Nggak tahu segala sesuatu, tanya. Akhirnya apa? Pikirannya tumpul. Nggak bisa lagi. Dia mengingat, tapi sudah mulai mengandalkan teknologi. Ya kan? Karena itu, siapa yang paling pintar? Yang paling berkhidmat di Alkitab, yaitu Salomo. Salomo pada saat diberikan dalam Raja-Raja pasal 3, kalau Anda baca nanti di rumah, pada saat itu Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Dia memberikan hikmat sehingga Salomo boleh dikatakan orang yang bijak pada zamannya. Dia sangat pintar. Tetapi di tengah-tengah kepintarannya dia jadi sombong. Kesombongannya apa? Dia mulai kesombongannya. Setiap hari, mungkin juga setiap bulan, setiap tahun dia menikah. Ya bayangin aja, dia menikah karena apa? Banyak hartanya. Banyak cewek-cewek yang mengagumi dia. Sampai apa? 1000 istrinya. 300, 700 istri sah. Bayangkan aja. Di tengah-tengah dia boleh dikatakan mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan secara tetapi di dalam hal akhirnya apa? Dia ada kesombongan. Dia tetap datang kepada Tuhan. Tetapi dalam sisi Tuhan sangat tidak apa? Dia tidak menghargai Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau Anda baca, akhirnya Salomo tidak lagi setia kepada Tuhan. Dia mengikuti sembahan istri-istrinya. Akhirnya yang tadinya dia setia dipilih oleh Tuhan, akhirnya dia boleh dikatakan di sana dia beralih menyembah Baal. Ini akhirnya dia tidak menjaga hal ini. Sehingga kadang-kadang kesombongan intelektual ini banyak menjadi dia dari jauh dari Tuhan. Hanya saat ini. Saat ini berlomba orang ingin mempamerkan kepintarannya. Akhirnya dia jauh daripada Tuhan. Karena itu dikatakan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya, karena kepintarannya, karena itulah yang akan menjatuhkan dia. Ini satu hal yang perlu kita waspadai. Seperti Salomo, akhirnya dia menyembah Baal. Padahal dia berhikmat. Tetapi dibutakan oleh apa? Oleh keadaan dunia ini. Banyak saat ini orang dibutakan. Padahal dia pintar, dibutakan sehingga dia tidak lagi mengenal Tuhan. Yang kedua dikatakan, janganlah orang kuat bermegah karena apa? Kekuatannya. Kalau dia sudah kuat bermegah. Dulunya dia takut akan Tuhan. Akhirnya setelah kuat dia kata, wah gak lagi. Waktu dia miskin, waktu dia tidak ada, dia terus berdoa. Tetapi setelah Tuhan berikan kekayaan, akhirnya dia jauh. Wah sudah kuat, dia ekonominya sudah kuat. Gereja apa itu katanya? Ya gak lagi levelnya gereja Menara Pengharapan. Udahlah lebih enak di gereja yang lebih besar. Nah ini kan, ini biasanya. Kalau dia sudah kuat, baru mencari apa? Identitas yang baru. Ya kan? Tidak lagi. Yang paling kuat di Alkitab siapa? Yang paling kuat dikasih karunia, yang paling kuat adalah Simson. Simson itu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tetapi diberikan kekuatan, dia tidak menghargai kekuatan yang Tuhan berikan. Hanya dia sombong. Saya bilang Simson itu sombong. Ya,
ketika dia minta kepada orang tuanya, ya, orang tuanya bilang, dia waktu dia muda apa dikatakan? Dia mau cari suami, istri, bukan suami. Simpson itu laki-laki. Dia mau cari istri. Kata orang tuanya, itu banyaklah orang-orang kita di sana yang sesuku. Tetapi apa? Dia mencintai orang Palestina. Ya, pasti udah tahu siapa namanya. Simpson and dia ini boleh dikatakan, dia ingin keinginannya yang dipenuhi karena dia merasa kuat. Tetapi keinginannya yang harus dipaksakan oleh dia. Dia tidak lagi peduli kepada orang tuanya yang menasehati dia supaya dia jangan kepada orang Palestina. Tetapi dia terus keinginannya harus. Biasanya orang kuat gitu ya. Ya, biasanya orang kuat, kalau saya tidak ada pasti itu. Ya kan? Dia merasa kuat, merasa jadi sombong. Ternyata apa? Kalau kita lihat sejarahnya, Simpson jadi menderita. Diberikan kekuatan oleh Tuhan, tapi disalahgunakan. Akhirnya apa? Penderitaan datang. Banyak orang Kristen seperti itu. Pada saat Tuhan memberikan kepada dia kekuatan, tapi disalahgunakan, dia akan menderita. Lihatlah penderitaan Simpson. Kalau Anda baca di dalam Hakim-Hakim, dia menderita. Karena apa? Karena perempuan dia menderita. Ya kan? Karena perempuan dia harus menangis. Karena perempuan dia harus dicukil matanya. Karena perempuan dia harus dirantai. Bahkan yang terakhir dia minta kekuatan daripada Tuhan supaya dia bisa meruntuhkan gedung itu. Akhirnya Tuhan berikan. Tetapi sebenarnya kalau dia setia kepada Tuhan, menggunakan kekuatannya, takut akan, dia tidak akan menderita. Kadang kita yang membuat kita menderita. Kadang kita membuat kita menderita. Karena Tuhan. Tapi kita nggak sadari. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, tetapi kita pakai untuk hal-hal dunia. Akhirnya kita menderita. Ini sebenarnya terjadi. Kalau kita bicara tentang Simpson, penderitaan yang dia alami bukan kebahagiaan. Penderitaan itu terus. Karena itu yang ketiga, orang sombong janganlah engkau membanggakan diri karena kekayaan. Ya kan? Kekayaan itu membuat orang sombong. Yalah, kalau Anda lihat YouTube dan segala macam, lihat pamer saat ini. Pamer apa? Pamer mobil, pamer kekayaan, segala macam dipamerkan. Ya kan? Di gereja Menara Pengharapan nggak ada yang pamer ya. Ya. Pamer apa? Pakai emas 1 kilo gitu kan. Berat juga kan. Iya kan? Pamer. Tetapi pamer itu, kekayaan itu sangat mempengaruhi. Karena kalau kita baca dalam 2 Timotius dikatakan pasal 4 bagaimana mulai saat terakhir ini ada masa yang sukar. Orang mulai mencintai uang. Segala sesuatu diperhitungkan dengan uang. Uang itu yang membuat kita, kekayaan itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kemarin teman saya bersaksi, bercerita ke saya, katanya, Pak Saud ada, ketika saya jumpa 3 orang di Cimahi katanya. 3 orang ini ingin, padahal dia karena dia miskin, ingin pergi katanya. Kemana? Ke suatu gunung katanya. Mereka berangkat naik kereta api sampai ke tujuan. Ada nenek-nenek menyediakan tempat pada mereka katanya. Disediakan tempat. Kalian sudah capek katanya. Beristirahatlah di sini katanya. Mereka istirahat. Nah di sana ada 3 ikan mas. Kelola kalianlah untuk makan. Mungkin kalian sudah makan. Ketika mereka mau potong ikan mas ini, apa yang dilihat? Dilihat anaknya. Ya, dilihat anaknya mau dipotong gitu kan. Ikan manas itu dia pikir itu berubah menjadi bayangan anaknya. Sehingga mereka takut, nggak mau mengorbankan anaknya. Mereka langsung kabur pulang lagi ke Bandung.
Akhirnya mereka jadi jualan di Cimahi katanya. Gak mau lagi kekayaan katanya. Nah ini, kadang-kadang ditawarkan kepada kita. Orang yang sombong itu kadang-kadang kalau tidak dipakai dengan benar, maka dia akan menyusahkan. Ya, karena itu Tuhan Yesus ditawarkan juga tentang apa? Tentang kekayaan dunia ini. Kalau engkau sujud kepadaku, kata iblis, aku akan memberikan segalanya untukmu. Bahkan ditawarkan. Kadang-kadang ini juga. Kenapa kita jauh daripada Tuhan? Kita menjadi hamba uang. Kita menjadi hamba uang yang dipikirkan terus uang. Siang malam yang dipikirkan uang. Bukan melupakan Tuhan, ya kan? Ini membuat jauh dari Tuhan, ya kan? Selagi miskin berjuang sama-sama, ya, suami istri berjuang sama-sama, ya. Tapi setelah mulai kaya, ya, udah banyak uangnya, si suami melirik orang lain, gitu kan? Nggak lagi ingat perjuangan yang dulu. Kekayaan itu bisa menghancurkan rumah tangga, menghancurkan segala hubungan relasi dengan Tuhan, dan juga relasi dengannya. Kan kadang-kadang ini yang kita pahami saat ini. Karena itu pasal 24, ayat 24 itu menegaskan. Kalau kita baca ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, dikatakan. Siapa yang mau jadi sombong atau sombong gitu kan. Siapa yang mau bermegah katanya. Ya ini baiklah bermegah karena yang berikut ini. Berikut ini adalah bahwa dikatakan berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Dia harus memahami. Mengenal. Kadang-kadang kita jauh. Kita mengenal seseorang. Tapi kita belum bisa memahami. Alkitab mengatakan kenapa orang banyak meninggalkan Tuhan, karena mereka tidak memahami siapa Tuhan. Mereka hanya mengenal tapi belum memahami. Ya kadang-kadang gitu. Ya, saya mengenal Ibu Pur, tapi belum saya bisa memahami dia. Paling yang paham itu siapa? Pak Pur. Karena udah berapa puluh tahun mereka bersama. Ya Pak Pur ya, belum memahami Pur. Aduh sampai saat ini belum memahami katanya bagaimana si Ibu. Karena itu banyak masalah terjadi di rumah tangga karena mereka belum saling memahami, ya kan? Tapi kata Tuhan, memahami itu lebih penting daripada kenal kita semua, ya kan? Wah, kita tiap minggu jabatan tangan. Oh Tuhan mengasihimu, tapi kita tidak memahami siapa yang kita salam. Nah enggak? Apa masalahnya belum kita pahami sehingga apa? Banyak konflik terjadi. Banyak masalah terjadi. Apalagi di rumah tangga juga banyak terjadi masalah karena apa? Enggak memahami satu dengan lain. Sehingga apa? Ada arus gelombang yang terjadi sehingga mereka bertengkar. Kita juga seperti itu. Kalau kita tidak memahami Tuhan, maka pada saat ada penderitaan, ada masalah, bukan kita lari kepada Tuhan, tetapi kita lari kepada hal-hal yang nyata di dunia ini, yang ditawarkan oleh dunia ini. Kadang-kadang seperti itu. Ya, memahami itu lebih penting. Pak Pur sudah menikah hampir 28 tahun ya Bu? 28 tahun. 27, kami juga sama 27 ya. Tapi belum saling memahami. Saya sudah mulai memahami istri saya. Ya. Bagaimana dia tidur, bagaimana keinginannya, segala sesuatu saya pahami. Saya belajar memahaminya. Sehingga tidak banyak masalah terjadi di rumah. Tidak konflik karena apa? Karena mulai saya memahami dia. Semakin saya memahami dia, semakin saya mengasihi dia. Benar nggak? Ya, dia pada saat dia tidur sendiri, saya lihat di tempat tidur, sambil tidur, semakin aduh
Istri saya ini udah meninggalkan segalanya untuk saya. Semakin saya masih ini. Saya kita pahami, oh benar juga. Dia sudah berkorban mendidik anak-anak saya, melakukan segala sesuatu. Mulai kita pikirkan, mulai kita semakin mengasihi dia. Tuhan sebenarnya mengajarkan itu kepada kita. Supaya kita memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita sembah, kita mulai memahami dia. Bagaimana caranya kita memahami? Kalau kita nggak pernah berhubungan dengan dia. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan dia, tidak mungkin kita bisa memahami Tuhan. Hanya hari Minggu datang, tidak mungkin kita memahami dia. Karena itulah Tuhan mengilhamkan, Tuhan memberikan Alkitab ini kepada kita supaya kita bisa memahami dia. Ya kan? Sekarang teknologi sekarang, Alkitab dibuat di handphone. Ya, antara keinginan dunia dan keinginan Allah ada di sana. Ya kan? Ada dua pilihan kan? Di handphone itu ada pilihan. Ada dunia, ada Allah. Ini juga ada. Ya, sementara kita lihat firman Tuhan baca, dia lagi. Karena dua keinginan. Sehingga apa? Kita nggak pernah bisa memahami. Karena dua keinginan di sana. Keinginan daging dan keinginan Tuhan. Ini yang dipersoalkan di dalam 1 Yohanes pasal 2. Keinginan daging, keinginan dunia ini sedang merabak. Apa keinginan daging itu? Keinginan daging itu adalah dalam Galatia pasal 5. Kalau Anda baca dari 19 sampai dengan 21, di sana ditawarkan keinginan daging. Kalau keinginan ini masih melekat di dalam kehidupan kita, maka diingatkan dalam pasal 21, ayat 21, engkau tidak bisa melihat Allah. Ini Paulus dengan tegas mengatakan itu kepada jemaat Galatia. Jangan main-main dengan Tuhan, katanya. Jangan main-main dengan Tuhan. Sementara engkau, katanya, keinginan daging kau turuti, tetapi segala sesuatu kau turuti, tetapi keinginan daging ini menguasai kamu. Akhirnya di dalam hidupnya tidak perlu. Di dalam hidupnya tidak ada perubahan. Kenapa? Dia mengikuti keinginan daging. Karena Tuhan menawarkan keinginan. Ada dua di sana. Galatia pasal 5 ayat 21, 19 sampai 21 itu peringatan tentang keinginan daging. Ayat 21, 22 itu menawarkan keinginan roh. Bagaimana kita melaksanakan? Nah, setelah kita memahami inilah, bagaimana kita semakin mengenal, baru semakin kita memahami, semakin kita mengenal. Itu kan? Ya. Kadang-kadang kita semua kenal orang, tapi belum tentu kita memahami. Saya pikir juga gitu. Karena itu dikatakan, kita harus memahami. Baru dikatakan di sana, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih. Tuhan itu yang menunjukkan kasih. Kenapa? Karena keberdosaan manusia. Karena keberdosaan manusia yang terus diturunkan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan harus menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Kenapa? Karena apa? Kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 pada mulanya itu bagaimana pintarnya iblis mengelabui Hawa. Kenapa Hawa bisa jatuh? Karena Hawa menempuh jalan sendiri. Ya kan? Hawa itu menempuh jalan sendiri. Dia tidak berkomunikasi dengan suaminya, Adam. Ya kan? Gak ada di sana komunikasi. Dia jalan-jalan sendiri. Ya, dia jalan-jalan sendiri. Istilahnya ke mall lah, jalan-jalan sendiri. Dia lihat ada baju yang tertarik dia. Wah, kata siapa? Belilah katanya. Karena ada kartu kredit ada katanya kan. Belilah katanya kan. Digoda dia. Ya dibeli coba dengan kartu kredit. Bulannya ada tagihan. Ya,
ada tinggian yang cukup besar. Akhirnya apa terjadi? Bertengkar dengan suami. Ya kan? Kadang-kadang itu juga bisa terjadi. Kalau mereka ada komunikasi dalam keluarga, akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, inilah dosa yang diturunkan. Karena itulah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena itu dalam Roma pasal 5 ayat 8 nanti Anda baca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Allah itu menunjukkan kasih-Nya ketika kita tidak berdosa dikatakan. Tapi ketika kita berdosa, Allah itu menunjukkan kasih. Ada suatu bukti nyata bahwa Allah itu datang ke dunia. Untuk apa? Menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan apa? Dengan Dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia menjadi manusia sama dengan kita. Punya hidung, punya mata. Punya telinga, punya pengetahuan, punya segalanya, punya. Sama dengan kita. Itu membuktikan supaya apa? Allah itu datang. Supaya manusia itu bisa menerima Dia. Nah, disitulah Allah menunjukkan kasih-Nya dengan apa? Memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bagaimana sebenarnya kita hidup? Karena itu pada saat muridnya bertanya, di mana engkau tinggal? Katanya. Anak manusia membaringkan kepalanya. Tidak ada. Tidak bisa. Artinya di sana Tuhan hanya mengerjakan apa yang Dia kerjakan. Apa yang Bapak suruh Dia kerjakan. Sehingga apa? Dia rela menderita. Menunjukkan kasih-Nya. Berarti Tuhan Yesus di sana rela menderita. Dia menderita untuk kita. Dia menderita, boleh dikatakan Dia diadili untuk kita. Dia diperhadapkan dengan Herodes. Dia diperhadapkan dengan Pilatus, tetapi Dia diam. Tidak membela. Dia diperhadapkan dengan mahkamah agama. Bahkan dia dipilih, siapa yang Anda pilih bebaskan. Barabas katanya. Ini sangat menyakitkan. Dia menunjukkan pengorbanannya kepada kita. Akhirnya apa? Dia disuruh memikul salibnya. Bahkan dia diejek. Diberikan mahkota rudi. Mahkota duri. Di dalam apa? Di dalam kepalanya sampai bercucunan. Bahkan setelah disalib pun. Dia apa? Lambungnya ditusuk dengan tombak. Sehingga mengeluarkan air. Ini buktinya bahwa Yesus mati. Membuktikan bagaimana pengorbanan Yesus. Dia mati di salib untuk apa? Untuk kita semua. Karena apa? Jadi kasih itu perlu pengorbanan. Jangan Anda mengatakan saya mengasihimu tapi gak berkorban. Kasih itu perlu pengorbanan. Kalau engkau mengatakan saya mengasihimu, pasti ada pengorbanan. Ya kan? Bedalah. Coba kalau anak muda mengasihi seseorang. Jemput saya. Bang, jemput saya. Oke katanya. Mamanya suruh. Ambil dulu nih. Ntar mak lagi sibuk. Ya kan? Ntar mak lagi sibuk. Tetapi pada saat pacarnya nelpon, wah, hujan pun dilalui. Ya kan? Hujan pun dilalui. Diantar. Ini pengorbanan karena kasihnya. Ya kan? Coba kalau orang lain enggak. Ya. Ini terbukti. Kalau kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia rela mati di salib. Dia rela mati untuk menebuskan. Karena itu dikatakan dalam 1 Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup apa? Untuk kebenaran. Oleh bulu-bulunya kamu telah sembuh. Kita kalau pada saat kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita hidup benar.
Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, seperti yang dialami Salomo, seperti yang dialami Simpson, seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Akhirnya mereka menyimpang daripada Tuhan. Tetapi pada saat kita ditebus oleh Tuhan, kita harus apa? Mau diciptakan menjadi manusia baru. Kita harus diubah, hidup kita diubah. Karena itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, siapa yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya sikap hidup harus berubah. Hatinya harus diubah oleh Tuhan. Kalau enggak, kita hanya mengenal Dia, belum memahami. Ya kan? Kita biarkan Tuhan bertahta di dalam hati kita, yang terus mengubah hidup kita, yang memperbaharui kita. Ya kan? Ya. Ya. Terutama yang mau menikah kan. Ya. Yang mau menikah juga bagaimana? Itu tantangan. Apakah engkau mau diubah oleh Tuhan? Tergantung kita, karena kita diciptakan bukan robot. Kalau kita diciptakan hanya robot, robot hanya tahu bicara, tahu mengatakan apa yang diprogram, tetapi dia tidak punya perasaan, tidak punya hati, seperti yang dikatakan. Dia hanya mengatakan, tetapi kalau kita sudah diubah oleh Tuhan, kita menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah kita tunjukkan. Supaya apa? Supaya kita semakin mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya kan? Mengasihi semuanya, kita tunjukkan kasih kita kepada apa? Kepada dunia ini. Karena kita sudah dirubah oleh Tuhan. Karena itu dikatakan, kita harus berbahagia kalau kita mengenal Tuhan. Semakin kita berbahagia karena Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Kadang-kadang banyak orang katanya, kenapa dia jadi mualaf? Ya, saya dengar Ruben Onsu katanya dia jadi mualaf. Kenapa? Karena dia tidak memahami siapa Allah yang disembah. Hanya mengenal. Ya kadang-kadang gitu. Tetapi kalau kita memahami Dia, kita semakin mengasihi Dia. Ya kan? Semakin mengutamakan Dia. Kalau kita semakin mengutamakan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan kita. Amin. Ya, coba. Ya kan? Kadang-kadang kita nggak mengutamakan Tuhan. Kita hanya butuh aja pada saat kita sudah tersehat datang ke Tuhan. Tiap hari kita datang ke Tuhan. Tetapi pada saat sudah beres masalahnya, mulai meninggalkan Tuhan. Ya kadang-kadang gitu kan kehidupan kita. Karena itu dikatakan dalam 1 Yohanes. Dunia ini ingin menghancurkan kita dengan apa? Dengan menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Jadi apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Yang kita lakukan dalam hidup kita supaya roda kehidupan, roda iman kita terus berjalan. Kita harus melakukan apa? Pertama, kita harus terus menjalin hubungan dengan Tuhan dengan apa? Dengan doa. Yang kedua, kita mulai terus jangan meninggalkan membaca Alkitab. Ya. Kadang-kadang orang nggak datang ke gereja nggak ada lagi bawa Alkitab ya. Ya, mulai kita meninggalkan Alkitab ini. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat ini Alkitab bisa 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi Alkitab bisa hilang. Karena apa? Karena mulai-mulai disimpan di HP. Kalau Anda tanya Bapak Pur, kalau
HP itu langsung di del itu kan, dihapus semua, nggak ada lagi sisanya Alkitab. Kita lihat apa? Percetakan sudah mulai tutup. Kalam hidup nggak ada lagi percetakan di sana, udah tutup. Diganti dengan apa? Online. Nah ini sebenarnya strategi. Kalau kita belajar tentang arah zaman, bagaimana sudah mulai diarahkan kita dengan satu titik. Untuk apa? Mulai meninggalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan apa? Kecanggihan teknologi itu akan menguasai orang. Intelijensi yang akan menguasai dunia ini. Sehingga dunia ini satu hal akan meninggalkan Tuhan. Tapi siapa yang setia katanya, disitulah Tuhan akan buktikan siapa yang setia. Di dalam penderitaan dia tetap setia. Mari kita berdoa. Kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mungkin Tuhan berbicara pada kita pribadi lepas pribadi. Gimana hubungan kita dengan Tuhan? Apa kita hanya mengenal Tuhan, tidak memahami Dia? Bagaimana Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Bagaimana pengorbanannya disalib untuk kita? Apakah kita menyanyiakan pengorbanan Yesus di dalam hidup kita? Mungkin kita terlalu sibuk di dunia ini, sehingga kita menyepelekan Tuhan. Kita sibuk dengan masalah dunia ini, sehingga kita tidak memikir bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Kami rindu Tuhan supaya kami semakin memahami Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin mengenal-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan telah berkorban untuk hidup kami. Bagaimana Tuhan telah memilih kami, telah menembus kami dari dosa-dosa kami. Sehingga kami saat ini punya kerinduan untuk datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berbicara kepada kami masing-masing Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak diambil kembali oleh iblis, tetapi tertanam di dalam hati kami. Sehingga firman pada saat kami semakin hari semakin pertumbuhkan iman kami Tuhan. Sehingga kami boleh semakin menghargai Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Inilah kami Tuhan. Yang kami sampaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya persilakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, banyak hal yang beliau sampaikan Bapak Ibu. Yang jelasnya penekanannya memahami, mengenal. Kemudian ada beberapa kata yang di situ kasih setia dan lain-lain sebagainya. Baru semuanya itu kusukai atau Tuhan sukai. Bapak Ibu yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama kita menjalani hidup, pertanyaan sederhana. Sebagai bentuk kita mengenal Dia, apakah kita sudah menghidupi kebenarannya? Sebagai bentuk pengenalan kita akan Dia. Sehingga hidup kita benar-benar memuliakan Dia. Kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah disampaikan Pak Saud terkait lahir baru atau kelahiran di situ. Dan kiranya semuanya menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu. Karena Dia Allah yang kita kenal, Dia Allah yang kita sembah, maka datanglah kepadanya di tengah persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Kita akan memberikan persembahan. Dan
lagu persembahannya ini. Oh. Nanti minta Pak Pendeta Nelson untuk berdoa, kemudian untuk persembahan. Setelah itu kita akan memberikan persembahan, kita nyanyi lagu Serahkanlah. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan tahu kebutuhan utama kami adalah mengenal dan mengerti Engkau, memahami Engkau, sehingga dengan pengenalan dan pemahaman itu kami diubah, dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan pada waktu ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan tolong supaya hati kami terus dikoreksi bila ada motivasi yang salah, bila ada pemahaman yang salah, supaya dibenarkan oleh Tuhan melalui pengertian yang benar. Karena itu biarlah kiranya nama-Mu dimuliakan lewat persembahan yang kami beri. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi serahkanlah, serahkanlah sambil persembahan dijalankan. Yang bertugas silakan menjalankannya. Kepada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu, serahkanlah semua, suka menjadi duka. Bapak Ibu, terima kasih atas persembahannya. Dan ketika Bapak Ibu ada pergumulan, tadi lagu berkata, serahkanlah pada Yesus. Ya, jangan Bapak Ibu kasih persembahan lalu pikirkan pergumulan Bapak Ibu. Dia Allah Maha Kuasa, pasti Dia memelihara. Yang penting serahkan padanya. Nah ini sekarang saya bingung, kita bertiga hari ini yang ambil pelayanan. Lalu siapa yang kasih pengumuman? Oh, Bu Ade, silakan ambil bagian untuk memberikan pengumuman dan doa syafaat. Ya, terima kasih untuk Pendeta Saud yang boleh terus ya memperkaya kita, mempertajam dan juga mengingatkan kita bahwa kekuatan firman, kekuatan kasih setia Tuhan terus akan menolong kita dalam hari-hari kita mengiring Dia. Ada beberapa warta yang akan kita lihat bersama-sama. Terima kasih untuk setiap persembahan dan juga perpuluhan yang boleh dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati. Total semuanya ada 830.000. Tuhan Yesus memberkati. Bagi rekan-rekan juga yang mungkin akan berbagi kasih, memberikan persembahan lewat rekening, bisa ditransfer ke rekening OCBC NESP yang tertera di bawah ini. Happy birthday. Ya, di tanggal 5 Juli, 10 Juli dan 10 Juli. Oke, ada saya baru tahu ini namanya, ada peernya ya. Mbak Stanley ya, tanggal 5 buat Ibu Susana dan Lausan, ini ibu dan anak bersama-sama kompak ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang dirancangkannya. Oke. Oh, ini Bapak Pendeta Alek. Ditunggu tanggal 30 Juli, ada apakah gerangan? Happy anniversary ya. Buat yang keberapa? Pak Alek dan Mei, jangan bilang lupa. Pak Alek sudah lupa kayaknya. Pokoknya sama-sama udah berapa? 9, 18, 21 tahun ya?
19 tahun ya. Kalau usia remaja itu usia yang ya gitu ya, sedang lagi heboh-hebohnya, lagi sulit-sulitnya ya. Tapi kita lihat bagaimana perjalanan setiap rumah tangga. Ketika Tuhan ada di dalam rumah tangga itu tentu bisa melewati banyak hal ya. Tahun-tahun tadi Pak Saud bilang udah sekian puluh tahun ya, 27 tahun. Ibu Pur juga 27 tahun gitu ya. Waktu ditanya sudah paham, Pak Pur bilang belum. Memang betul ya, sampai kapanpun kita nggak bisa tahu 100% ya, tapi belajar memahami. Saya ingat ada teman saya cerita udah 10 tahun pacaran, begitu masuk di dalam pernikahan, kok dia gini? Kok dia gini gitu ya. Tetapi bersyukur bagaimana Tuhan terus ada di dalam setiap rumah tangga, khususnya jemaat di tempat ini. Ya, tanggal 37 Juli kita akan sama-sama lihat anniversary-nya Alek dan Mei. Oke. Ini jadwal pelayanan ibadah untuk minggu depannya 4 Agustus kita akan ada perjamuan kudus. Buat rekan-rekan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan minggu depan, kiranya bisa mempersiapkan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, khotbah Pendeta Yopi, Ratu, Pak Yopi masih terus bisa kita dengarkan di Radio Syafi 103,5 FM setiap hari Senin pukul 7 pagi. Oke, ini pokok doa kita, bangsa dan negara kita terus doakan, Kota Bandung dan sekitarnya. Cuaca yang memang cukup ekstrim gitu ya, pagi kadang-kadang dingin gitu ya, panas dan gak menentu. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan buat kita semua. Kita berdoa untuk gereja ini, pelayanan para hamba Tuhan, khususnya juga untuk Pak Nelson yang terus terbeban untuk orang-orang di Kuningan. Kapan berangkat lagi Pak Nelson? Oke, tunggu libur panjang ya. Kiranya di dalam masa-masa sebelum Pak Nelson ke sana, kiranya Tuhan juga yang sudah mempersiapkan orang-orang yang siap untuk dilayani. Pergumulan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kita terus juga doakan untuk Pak Yopi dan Ibu ya. Untuk kesehatan Ibu Olsia, Pak Alek, Michael, jemaat yang mungkin sakit seperti itu ya. Dan juga mungkin jemaat yang merencanakan pernikahan ya, kiranya Tuhan juga yang menolong setiap persiapannya. Berharap kita tetap menjadi satu keluarga di menara pengharapan di tempat ini ya. Adakah pokok doa lain yang perlu untuk didoakan yang mungkin masih belum masuk di list pokok doa kita? Ada? Kalau tidak ada, kita akan satu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang mengenal kami dengan detail, Bapak yang mengizinkan kami untuk melewati hari-hari kami. Kami bersyukur karena kami punya Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi dan mencintai kami Tuhan apa adanya. Bahkan kasih-Mu dinyatakan ketika kami masih berdosa. Engkau menyatakan semuanya bagi kami. Dan biarkan pengorbanan Tuhan di kayu salib menjadi bagian yang cukup bagi kami. Untuk kami boleh terus mengiring Engkau. Untuk kami terus setia kepada Tuhan. Untuk kami tidak berubah setia. Dan kami boleh terus menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Biarkan kami terus diyakinkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sekali-kali pun Engkau tidak meninggalkan kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa ketika kami ada di dalam kesulitan, ketika kami terjatuh, maka kami tidak akan tergeletak karena Tuhan menopang kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan pemberian yang baik dalam hidup kami. Dan kami biarkan kami boleh terus melihat bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami bisa mengenal Engkau dalam hidup kami. Seperti kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus melihat bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarkan kami, iman kami tidak menjadi patah, kesetiaan kami tidak menjadi luntur, dan kami boleh terus belajar untuk mengenal, untuk memahami melalui setiap aktivitas rohani yang bisa kami kerjakan, melalui setiap doa kami. Dan bahkan hari ini kami pun membawa pokok doa kami kepada Engkau Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara ini kepada Tuhan. Kami membawa para pemimpin kami kepada Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik
dan bangsa ini boleh dibawa ke arah yang lebih baik. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau pun punya planning yang baik atas bangsa ini. Mari Tuhan tolong supaya semua yang terlibat bagi kemajuan bangsa ini kiranya Tuhan yang memberkati. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk gereja kami kepada Tuhan. Kami bukan gereja besar, kami gereja kecil, tetapi kami bersyukur karena kami punya orang-orang yang besar di gereja ini. Kami bersyukur karena kami punya saudara-saudara di tempat ini yang saling menguatkan, saling mendoakan. Mari Tuhan biarkan kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman, di dalam keluarga besar Menara Pengharapan di tempat ini. Kami bersyukur ada Pak Yopi dan Ibu yang masih Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, menjadi ibu dan bapak gembala bagi kami, memberikan contoh yang baik bagi kami. Mari Tuhan Engkau terus mengiringi mereka di dalam masa-masa usia lanjut mereka. Kiranya Tuhan terus hadir di dalam kebersamaan mereka, kiranya Tuhan juga hadir, dan kiranya Tuhan memberkati keluarga besar Pak Yopi. Kami juga bersyukur Tuhan karena di tempat ini kami juga boleh melihat ada hamba-hamba Tuhan yang begitu loyal di dalam pelayanan masing-masing pelayanan. Kiranya Tuhan yang memberkati Pak Nelson dengan pelayanannya di Kuningan, Pak Saud dengan pelayanannya juga di sekolah, dan semua Alek dan semua yang ada di tempat ini Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati ketika kami ada di dalam kelemahan tubuh, ketika kami ada di dalam sakit penyakit. Mari Tuhan, kami sangat yakin bahwa Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami di dalam kelemahan tubuh kami untuk kami boleh cakap menanggung segala sesuatunya. Dan kami percaya bahwa kesehatan yang daripada Tuhan akan hadir bagi kami. Secara khusus juga berdoa untuk Ibu Olsia. Mari Tuhan, Engkau tahu dia, Engkau lihat kesetiaan dia, Engkau tahu apa yang dia kerjakan. Mari Tuhan, maka kami pun meminta belas kasihan Tuhan untuk Engkau hadir memulihkan Ibu Olsia dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya di dalam proses pemulihan, proses recovery ini Tuhan hadir dan Tuhan akan memulihkan secara sempurna. Kami percayakan Ibu Olsia ke dalam tangan Tuhan. Berikan damai sejahtera, berikan ketenangan sehingga bisa melewati proses pemulihan ini dengan baik, dengan terus melihat bahwa Tuhan ada bagi dia. Terima kasih untuk Pak Saud, terima kasih untuk Samuel, terima kasih untuk Natali yang boleh menjadi paket lengkap di dalam keluarga ini untuk boleh menopang Ibu Olsia di dalam melewati hari-hari di mana dia boleh mengalami kelemahan tubuh. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan juga kami berdoa untuk Alek. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal, setiap mujizat yang Tuhan kerjakan bagi dia, setiap hal yang Tuhan karyakan, setiap hal yang Tuhan hadirkan bagi keluarga ini. Mari Tuhan, kami sangat bersyukur untuk setiap kesaksian hidup yang boleh kami dengar, bagaimana Tuhan berkarya lewat kesehatan Alek. Bahkan sampai saat ini Tuhan izinkan dia ada di dalam pelayanan, meskipun kami tahu ada bagian-bagian tubuhnya yang mengalami kelemahan. Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga ini. Terima kasih untuk terima kasih untuk Tio, terima kasih untuk Stanley yang Tuhan juga hadirkan di dalam hidup Alek menjadi bagian yang melengkapi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terus berikan kekuatan, kemampuan kepada keluarga ini terus untuk boleh hadir berkarya di dalam pelayanan. Terima kasih Bapak, kami terus menyerahkan untuk setiap hal ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi harapan kami ke dalam tangan Engkau. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat yang boleh setia untuk terus hadir beribadah di gereja ini, untuk setia menjalin satu komunikasi relasi yang baik dengan Tuhan di dalam hidup mereka, dan kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Pamailo juga, kami bersyukur untuk kesetiaan mereka. Tuhan juga memberkati apa yang diusahakan menjadi berhasil juga karena Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga hadir bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Pak Pur juga kami bersyukur karena kami tahu bahwa setiap hal yang dikerjakan tidak akan pernah ada yang sia-sia. Kesetiaan Pak Pur dan keluarga di dalam pelayanan
tentu apa yang mereka kerjakan mereka tidak akan pernah kehilangan upahnya. Dan kami bersyukur, berterima kasih karena kami pun mengenal keluarga ini di dalam gereja ini. Kiranya Tuhan yang memberkati keluarga ini dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keluarga-keluarga yang lain, untuk Mama Chandra, untuk Kak Kardina, semua yang ada di jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, untuk keluarga Pak Nelson juga Tuhan yang memberkati. Karena kami percaya bahwa setiap keluarga di tempat ini Tuhan hadirkan untuk memperkuat kami melihat bahwa Tuhan Allah yang besar, Allah yang layak untuk kami sembah dan kami puji. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang yang berulang tahun dan juga yang akan menikmati anniversary. Mari Tuhan hadir bagi mereka. Sekali lagi kami mau menyerahkan setiap pergumulan doa kami, setiap harapan kami. Mungkin ada hal yang tidak terkatakan Tuhan dan kami hanya bisa memendam itu di dalam hati kami. Tetapi kami sangat percaya bahwa Tuhan, Engkau akan menyediakan, Engkau akan mengabulkan sesuai dengan waktu Tuhan, tepat pada waktunya, sehingga kami boleh melihat bahwa memang benar Engkau Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan kami boleh melewati hari-hari kami, pengalaman-pengalaman hidup kami memperkuat kami, iman kami tidak menjadi patah tetapi terus bertumbuh di dalam Tuhan, karena kami tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa untuk merenggut kami dari kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mau menyerahkan apa yang kami doakan ini kepada Tuhan. Berikan kepada kami kesabaran untuk sabar menanti setiap jawaban Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati hari ini, berkati hidup kami, berkati hari-hari di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu atas hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, sebentar dulu sebelum masuk ke doa berkat, diumumkan bahwa tanggal 18 Agustus nanti Ernest sama Fania akan menikah di tempat ini pada jam ibadah seperti biasa. Itu pengumuman. Tolong dukung dalam doa juga segala persiapannya. Ya, terima kasih. Ya, dan juga ada dua, tanggal 25 juga kan. Ya, jadi ada dua yang ingin ada berkati di gereja ini, terutama tanggal 18 ya, dan juga tanggal 25. Ya, kita dukung dalam doa sehingga mereka bisa dipersatukan kembali oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan biarlah setiap firman yang telah didengarkan boleh tertanam di dalam hati kita, dan juga kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aku percaya berkat-Mu melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan silakan ambil saat teduh dan minta Pak Nelson atau Pendeta Nelson untuk tutup kita dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan hadir ketika kami bersekutu bersama, ketika kami memanggil nama-Mu, maka Engkau pun datang. Terima kasih untuk semua, untuk kebaikan, kemurahan-Mu, dan untuk seluruh rangkaian ibadah ini sudah berlangsung, untuk tempat, untuk suasana, untuk segala sesuatu. Tuhan, kami berserah diri kembali untuk pulang. Lindungi kami supaya kami tiba di tempat tujuan kami dengan baik dan selamat. Dan biarlah kiranya minggu depan siapkan lagi kami untuk bisa bersekutu, beribadah bersama-sama. Kami mempersiapkan hati kami untuk berhadapan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Termasuk Bapak Yopi. Tuhan berkati Pak. Salam kasih Ibu. Ya. Dan nanti saya telepon Bapak terkait apa? Bapak bawa firman Tuhan hari. Ya, bawa aja dari rumah Pak, khotbah dari rumah. Nanti kita bicara waktunya Pak ya, apakah minggu kedua atau ketiga. Ya Bapak ya, Tuhan berkati. Ya. Ya. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.